Hari ini saya dalam mungkin pertama kali ya saya ikut satu acara yang perlakuan pada saya itu agak berbeda. Coba kalau bapak-bapak ibu-ibu lihat itu cuma kursi saya yang kena matahari panas sendiri dan jadi saya buahnya enak ya, nggak panas. Saya sendiri panas betul dari tadi tuh. Dan herannya cuma saya yang kena panasnya. Pertama ya, memang 3 tahun gempa ini artinya menyatakan maaf puasa kalau punya jadi pada kita berubah kita berkaget dan secara mental tidak menyangka tidak terasa ya, memang kita termasuk satu daerah yang berhasil melakukan pembangunan kembali rumah-rumah yang tidak gampang. Kita lebih dari 200 ribuan dan sudah lebih 200 ribu rumah yang sudah kita bangun. Tapi kita memberikan apresiasi pada TNI, pada polisi, pada seluruh stakeholders yang membuat kerja parat itu jadi terasa ringan dipikul bersama. Dan alhamdulillah setelah gempa itu kita bounce back itu cepat. Pariwisata dengan adanya daerah-daerah baru yang dilayani dengan daerah, terima kasih Pak Sekda dan tim, itu pariwisata kita meningkat itu dari Australia itu hampir 1000%. Tapi ketika sudah mulai bagus gitu, kita dunia disapa oleh coronavirus yang menyebabkan kita mencari cara lagi supaya berinovasi, dan alhamdulillah ada JPS Gemilang dan hari ini JPS Gotong Royong, sehingga di tengah masalah selalu ada hal-hal yang luar biasa kita bisa kontribusikan. Mudah-mudahan ini membuat kita jadi dekat semua kawan, jadi sering berjumpa bagi ini. Yes, itu aja ya. Yes. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kita ikuti bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Barat, sekaligus nanti berkenan untuk melaunching JPS Gotong Royong PPKM Nusa Tenggara Barat. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansah, SI MSc, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wakil Gubernur, Pak Sekda, pimpinan OPD, pimpinan Basnas, OJK, Pak Hadi dari CNI, kemudian PT Aman, ada dari BWS, Pak NTB. Hari ini saya dalam mungkin pertama kali ya saya ikut satu acara yang perlakuan pada saya itu agak berbeda. Coba kalau bapak-bapak ibu-ibu lihat itu cuma kursi saya yang kena matahari panas sendiri dan jadi saya lihat buahnya enak ya, nggak panas. Saya sendiri panas betul dari tadi tuh. Pak Fatul Gandhi ketika melihat ada penggilingan beras kita yang kualitas berasnya bagus, mengatakan, Pak Gub, kenapa kalau beras kita kan PNS itu ada jatah berasnya. Nah selama ini diuangkan kalau diakomodir dengan membeli beras dari penggilingan internal, kan penggilingan kita bisa hidup. Karena di Alfamart, Indomaret, masa beras-beras itu bukan beras kita. Nah dicobalah karena itu yang menarik, dan ternyata jalan mulai 1 Agustus, walaupun ada juga yang protes mungkin karena belum paham, disangkanya di tengah situasi pandemi kenapa ASN dikasih beras, kenapa bukan masyarakat. Nah karena kita wanti-wanti, kalau penggilingan padi itu pasarnya ada, produknya ada yang mengakomodir, maka mereka akan secara berkesinambungan membeli gabah dari petani, dan hukum besi ilmu ekonomi ini kalau ada demand maka supply-nya bisa dilakukan sehingga keseimbangan harga bisa kita lakukan. Oleh karena itu menurut kami
ketimbang mengutuk kegelapan, mendingan kita nyalakan sesuatu untuk menerangi apa yang kita rasakan saat ini. Nah, datanglah Asosiasi Pedagang Kaki Lima untuk beraudiensi, dan kita datang kepada kelompok-kelompok UKM yang mengibarkan bendera putih. Nah, ternyata sekarang hobi juga ada apa-apa bendera putih. Karena mereka mengatakan dengan pembatasan ini tidak ada yang beli. Apalagi baru buka jam 6, jam 7, jam 8 harus tutup, berat sekali. Oleh karena itu, atas terima kasih teman-teman pedagang kaki lima, teman-teman mahasiswa. Kita lakukan apa yang bisa kita lakukan, kasih sembako, supaya sampai akhir masa pandemi PPKM di tanggal 9 ada sesuatu yang bertahan di dapur kita. Karena kalau istri-istri sudah ngomel di dapur, semuanya jadi nggak jernih kita mikir. Oleh karena itu ada beras, ada ikan, ada kopi, ada apa. Nah, ini sekaligus ada opportunities juga pada saat yang bersamaan. Semua produk ini harus lokal. Nah, kenapa lokal? Karena akan menggerakkan sektor-sektor yang juga terkena sama PPKM ini, Pak Kuku. Nah, jadi sekali lagi, pemihakan pada produk lokal ini harus disengaja, harus didesain. Karena kalau tidak kita mulai, tidak akan mungkin beras kita berkompetisi dengan beras dari Surabaya dan dengan Jakarta. Tidak mungkin produk-produk UKM kita kalau diadu apple to apple bisa bersaing. Tapi kalau mungkin kualitasnya lebih rendah sedikit, mungkin harganya lebih mahal sedikit. Tapi ada, seperti saya sering katakan, cost of learning, biaya belajarnya. Nah, itu yang harus dimasukkan dalam pertimbangan. Makanya pada awal kami panggil APH-APH dari BPKP, BPK, Kepolisian, Kejaksaan, TNI untuk mensosialisasikan ide ini supaya jangan sampai kok ada produk yang kualitasnya jelek, harganya lebih tinggi jadi pilihan. Nah, ilmu ekonomi tidak boleh terlampau kaku juga. Perlu ada masukan-masukan dari yang lain sehingga ada biaya pembelajaran. Nah, mudah-mudahan PPKM ini tidak diperpanjang lagi. Kalau berpanjang lagi, pusing juga kita. Nah, kalau setelah ini mungkin ada kebijakan-kebijakan yang kita modifikasi sehingga kita ada sesuatu yang mengepul di dapur kita, tapi pada saat yang sama ada UKM-UKM kita yang tersenyum karena kelihatan ekonomi mulai bergerak dari gudang-gudang bisnis mereka. Saya kira selamat Bu Eva dan timnya, JNE, Pak Kukuh ketika kita minta CSR-nya, kalau Ibu lihat ekspresinya Bu Agung, waduh, tegang. Langsung hitung-hitung kalkulator. PT AMNT, terima kasih Jul, salam buat teman-teman di sana, responnya juga cepat. Mudah-mudahan kolaborasi ini tidak cepat berlalu, tapi terus bersinambungan di masa yang akan datang. Sekali lagi selamat Bu Agung, senang kita lihat Ibu sehat, tersenyum, baik hati. Mudah-mudahan bagus buat kita semua. Pak Sekda macam-macam dijemur sekarang. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Saya nanti didampingi Bu Eva, Bu Agung, Bu Asisten, Pak Ibu Kadis Perindustrian, ibu-ibu aja, nggak ada bapak-bapaknya. Untuk meluncing JPS Gotong Royong ini untuk membuktikan dengan PPKM diterapkan di NTB, ibu-ibu berkibar di Nusa Tenggara Barat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.